Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 450 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Selasa 25 Agustus 2020 dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 27 mengatakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Bahasa Batak Toba mengatakan, dungi ninna si Yohanes ma mangalusi, idang tarbuat jolma manangaha anggo sodilehon tu ibana sian banua gijang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah percakapannya dengan Nikodemus, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke suatu desa. Yesus mengajar dan murid-muridnya membaptis banyak orang. Dan Yohanes Pembaptis pun membaptis di dekat tempat itu. Ketika berargumen dengan orang-orang Farisi, murid-murid Yohanes telah belajar bahwa murid-murid Tuhan Yesus membaptis lebih banyak jumlah orang. Dan jumlah itu terus meningkat. Murid-murid Yohanes Pembaptis merasa tidak nyaman mengetahui kenyataan bahwa murid-murid Yesus lebih banyak membaptis orang dari mereka. Dalam renungan harian ini, Yohanes Pembaptis menjelaskan kepada para pengikutnya, murid-muridnya, untuk tidak bertengkar tentang apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Setiap orang diberikan karunia dan kesempatan yang berbeda. Yohanes berkata, tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kekristenan telah menjadi akar dari keberhasilan. Keberhasilan kita pribadi, keberhasilan keluarga kita, keberhasilan beberapa kelompok,
bahkan keberhasilan beberapa negara. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat baik pribadi, baik kelompok, baik negara yang dibangun atas dasar pemikiran kekristenan mengalami kemunduran. Masyarakat dipenuhi dengan kebingungan moral dan spiritual. Bagi sebahagian orang, Alkitab tidak diperdulikan lagi dan bahkan diserang. Keluarga-keluarga Kristen mengalami kemunduran. Anak-anak muda mengalami kesepian karena kebanyakan dari keluarga telah hancur oleh penolakan yang telah tersebar luas kepada kekristenan. Anak-anak muda terpisah dari keluarga mereka dan dibiarkan mengembara sendirian. Sementara banyak orang-orang pintar sekular terus-menerus menyerang Alkitab dan menyerang praktek kekristenan. Kita sedang mengalami masalah itu. Banyak gereja bergumul. Pergumulan karena faktor internal dan juga pergumulan dari eksternal. Mengapa itu terjadi? Saudara-saudara, karena Allah sedang menghakimi kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Hanya satu yang dapat menyelamatkan kita dari kondisi ini. Pulanglah dan kembalilah kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Raja Gereja. Seorang manusia itu bisa siapa saja. Tidak ada orang yang dapat menerima keselamatan kecuali diberikan kepadanya. Ia tidak dapat menerima apapun kecuali diberikan oleh Allah kepadanya. Mengapa demikian? Pertama, karena ada iblis yang menghalangi setiap maksud baik orang untuk datang kepada Allah. Iblis menghalangi siapa saja yang hendak diselamatkan. Kita harus menyadari hal ini. Tidak bisa menerima apapun kecuali diberikan kepadanya dari sorga. Hanya oleh anugerah Allah yang berdaulat dapat dan sanggup mengalahkan kuasa dan kelicikan iblis dan mempertobatkan manusia. Yang kedua, kerusakan hati kita yang telah mati dapat menghalangi kita untuk diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus. Tanpa anugerah Allah, kerusakan total hati kita tidak akan menyerap Injil Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44. Roh Kudus menginsafkan orang terhilang yang hatinya telah mati dan membatu oleh karena dosa. Dan Yesus berkata, dan kalau ia, Roh Kudus, datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8.
karena dosa, hati kita telah mati dan menolak Kristus Yesus. Kita tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat mencampur bensin dengan air. Keduanya akan otomatis berpisah. Demikian kita tidak dapat mencampur hati kita yang mati dengan Kristus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Saudara-saudara, tanpa pekerjaan kuasa kasih karunia Allah di dalam kita, kita secara alami tetap tidak dapat mengenal Kristus dan tidak dapat mengenal keselamatan sejati yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Betapa kita berdoa, bersyukur Allah mau memberikan rahmat-Nya kepada kita dan menarik kita kepada Yesus Kristus Juru Selamat untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang mahal. Itu dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan dari sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa, kuasa iblis. Di dalam kerendahan hati kami berdoa, jadikanlah kami murid-Mu yang setia kepadamu dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami, Anak Allah yang hidup. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 450 ayat 1. Sungguh hatiku terhibur penuh, Tuhan selalu mengasihiku. Karunia-Nya berlimpah selalu, yang utama kasih-Nya bagiku. Yesus, Kau milikku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.